tidak mau begini. TV minta maaf adalah masa kini dan masa lalu. Tapi YouTube adalah masa depan. Jadi, Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya. kebetulan punya mainan baru, dunia baru, namanya YouTube. Saya buka channel Martin and Friends, sama Martin and Martin. Di Martin and Friends itu saya undang tamu-tamu, sahabat-sahabat, narasumber, mungkin lebih berat. Tapi kalau Martin and Martin itu saya gabung sama Gibran, bicara antar kita aja soal tabu, soal percintaan, soal kenakalan, soal yang ringan-ringan. Itu sekarang kegiatan saya, mainan baru saya. Emang dipengaruhi sama Gading atau gimana Om? Gibran sama Gading, dua-duanya. Saya YouTube ini kan asing buat saya. Pertama asing, kedua saya gaptek. Binatang apa sih ini? Jadi agak kagok pertamanya, nggak tahu caranya bagaimana. Tapi karena mereka bantu, Gading sama Gibran bantu bersama teman-teman yang lain, anak-anak muda, saya mulai tertarik. Apalagi lihat dolarnya, tertarik. Responnya awal seperti apa? Luar biasa. Awal kita mendapat 170 ribuan penonton. Komentarnya semuanya bagus. Apa aja? Oh, semua bagus. Waduh, kompak sekali. Iri lihat bapak anak gitu kompak. Rata-rata seluruhnya mengapresiasi kedekatan saya dengan anak-anak saya seperti sahabat. Bukan sebagai bapak anak, tapi kayak sahabat. Yang kedua, konten-konten saya agak berat mungkin. Ada bidang-bidang politik, nyerempet ke politik. Responnya memang ya lumayan, ada 50 ribu ada. Tapi saya kira itu memang butuh waktu. Kami kan baru. Saya kira memang dibutuhkan dua media ini. Satunya berat, satunya yang ringan. Ada curhatan dari kontennya? Oh, nantinya mungkin. Tapi sekarang enggak. Kami akan mengelola dengan apa ya? Tidak terlalu genit artinya ya tidak usah yang mendayu-dayu gitu, tidak yang pakai nangis-nangis, bukan mengeksplorasi kesedihan orang, saya kira enggak, tapi yang lucu-lucu. Om, di masa pandemi ini kan para sineas perfilman mau tidak mau harus berhenti sejenak. Gimana Om melihat para aktris di perfilman termasuk Om juga sendiri? Iya. Om, gambar Om. Nah, seperti profesi yang lainnya, artis mengalami dampak yang luar biasa. Seniman, artis, kalau tidak dapat calling, artinya apa? Tidak ada pemasukan. Mungkin 2 bulan kuat, mungkin yang punya tabungan 3 bulan kuat. Tapi ada juga yang sudah tidak kuat, terutama para kru. Jadi saya melihatnya, ya sedih juga lihat teman-teman. Ya, saya termasuk di dalamnya pasti. Bahwa memang ya kita butuh segera mendapat pekerjaan, tapi memang situasi ini yang susah tidak hanya para artis, tapi juga seluruh orang di dunia baru susah ini. Jadi kita pahami itu. Dengan harus diundurnya, harus jadwal premier. Tidak hanya diundur, dibatalkan gitu. Jadi semua kontrak-kontrak yang sudah jalan dibatalkan. Sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang punya tabungan banyak ya, nggak ada masalah, mungkin tahan 1-2 tahun, tapi banyak juga teman-teman yang tidak punya, terutama kru ya kasihan karena tidak ada penghasilan, mulai jual mobil beli beras, ya kan, jual motor beli makanan kayak gitu. Om sendiri ada nggak Om misalnya karena kemudian pandemi ini misalnya kayak jual sesuatu apa gitu? Oh, saya jual lukisan. Ada lukisan, ada beberapa yang memang dijual karena untuk kebutuhan juga karena pandemi ini. Kebetulan ada yang mau beli. Tapi kalau ada yang mau nyumbang, saya terima. Oke. Om, tadi aku balik ke YouTube lagi, banyak yang komen tentang kedekatan Om sama anak. Gimana sih Om cara mendekatkan diri ke anak, apalagi anaknya laki-laki, ada laki-laki gitu. Bisa kayak teman, gimana sih cara Om? Iya, karena kita sadari ketika anak-anak kecil ya oke ya, ada jarak mungkin. Tapi ketika mereka sudah dewasa, mereka menjadi orang lain. Saya pikir
Dengan orang lain aja saya bisa akrab, kenapa dengan anak tidak? Jadi ketika saya dengan anak tidak ada rahasia lagi, itu ya cair aja. Pertama, ketika kumpul, saya tidak mau jadi orang tua yang cerewet, yang penuh nasihat, yang penuh dengan larangan-larangan. Tidak, karena mereka sudah dewasa. Mereka boleh menentukan hidup mereka sendiri, sehingga cair. Saya dianggap sebagai seniornya gitu, sebagai kakaknya. Jadi kita bebas, kita bicara sampai apapun kita bicarakan. Berarti sampai sekarang mereka selalu sering minta saran dan cerita apa aja? Oh iya, cerita apa saja, yang lucu-lucu, yang rumit-rumit, semuanya mereka cerita dan saya selalu menanggapi dengan positif. Om dalam menentukan konten kan agak berat ya nih yang YouTube-nya Om Roy. Ini apakah Mas Gading juga ikut andil? Karena kan kalau kita tahunya tuh Mas Gading tuh yang ceria-ceria, yang lucu-lucu, tapi apakah dibawa ke situ gimana? Memang enggak Gading, karena kesibukannya itu kan saya yang menentukan. Sementara ini saya menentukan, tapi saya melihat memang harus kompromi. Ketika saya ambil yang berat-berat, penontonnya berkurang gitu. Saya kepinginnya YouTube ini tidak hanya receh-receh, tapi juga mendidik para penontonnya tentang apa? Tentang ekonomi, tentang politik, tentang sastra, tentang budaya. Pinginnya begitu, tapi rupanya memang harus kompromi. Makanya kami bikin 2, Martin and Friends. Itu saya dengan narasumber yang cukup berat. Martin and Martin, ya itu tadi yang lucu-lucuan. Tapi Om melihat banyaknya YouTuber sekarang, mungkin artis yang menjadi YouTuber menjual air mata, menjual tangis-tangis, itu Om melihatnya seperti apa? Pertama saya pendatang baru di YouTube, saya kurang elok kalau menanggapi para YouTuber yang lain. Tapi ketika saya baca para YouTuber yang lama, mereka keberatan sebenarnya pada artis-artis yang dengan gampang membuat dan kontennya sangat konsep TV dibawa ke YouTube. Sebetulnya memang harus berbeda, tapi oke, itu hak masing-masing saya kira. Lebih nikmat sekarang kan memang lagi masanya YouTube, lebih nikmat di film atau YouTube sekarang? Kalau sekarang YouTube dong. Film kan baru nggak ada, tapi kalau kerja seneng kepuasan batin ya pasti film the best. Ya, film the best. Tapi kalau ada duitnya nanti kayaknya YouTube luar biasa. Tidak memungkiri. Jadi gini, tidak memungkiri. TV, minta maaf, adalah masa kini dan masa lalu. Tapi YouTube adalah masa depan. Jadi itu saya kira itu. Sudah ada tawaran di Om kan ini kan memang lagi sebentar ya, lagi istirahat sebentar di film. Untuk film sendiri sudah ada tawaran untuk KPK itu. Waktu itu ya ada 2-3 tawaran, tapi kan cancel semua. Berarti belum ada tahu kapan. Belum tahu. Ada curhatan. Mari kita bersedih bersama. Ada curhatan dari para sinias-sinias Semua mengeluh, para kru terutama mereka minta maaf, sangat kekurangan. Kalau untuk memilih Om, Maksudnya? antara main film atau YouTuber, Oh ya, dua-duanya. kan Karena harus ada pilihan. masa saya kan dibesarkan dari film, jadi nggak mungkin saya tinggal. Ya, nggak mungkin. Om, kru Tapi ini masa depan malah. sendiri seperti apa? Krunya teman-temannya Gibran, anak-anak muda, itu anak-anak baru semua. Saya juga heran bisa syuting pakai hanya kamera foto. Saya sebuahan bisa Om katanya. Jadi agak sebuah dunia baru, sebuah mainan baru buat saya, tapi saya sangat enjoy. Oke, Oke, terima Om. kasih. Terima kasih, Om.